Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada 4 orang, terdiri dari Wahyu Ferdiansyah, Farah Kartika, Anjarwati, dan Siti Nurhidayah. Untuk materi yang pertama yaitu tentang subjek pajak. Subjek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 2 ayat 1 yang menjadi subjek pajak adalah 1. Ada orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua itu ada badan, yaitu sekumpulan orang atau modal. Dan yang ketiga yaitu bentuk usaha tetap. Yang dimaksud bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, ada badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dan yang ketiga, ada warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Selanjutnya yaitu kewajiban pajak subjektif. Kewajiban pajak subjektif meliputi subjek pajak dalam negeri ada 2. Yang pertama yaitu orang pribadi dimulai saat dilahirkan atau berada dan berniat tinggal di Indonesia dan berakhir saat meninggal atau meninggalkan Indonesia. Dan yang kedua itu ada badan dimulai saat didirikan badan tersebut dan berakhir saat dibubarkannya. Yang kedua itu ada subjek pajak luar negeri, yaitu ada non-BUT dan BUT. Dan yang ketiga itu ada warisan belum terbagi dimulai saat timbulnya warisan, berakhir saat warisan selesai dibagi. Bukan subjek pajak. Yang tidak termasuk subjek pajak seperti yang terdapat dalam buku Mardiasmo tahun 2019 pada halaman 163 yaitu 1. Kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka. Dan yang kedua ada organisasi internasional, dan yang ketiga ada pejabat perwakilan organisasi internasional. Dasar pengenaan pajak dan cara menghitung penghasilan kena pajak. 1. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Sementara itu untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Yang kedua, cara menghitung penghasilan kena pajak. Penghitungan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah menggunakan pembukuan, dan yang kedua adalah menggunakan norma penghitung penghasilan neto. Menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan pembukuan. Untuk menghitung penghasilan kena pajak dapat dirumuskan sebagai berikut.
Penghasilan kena pajak atau WP pribadi sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenakan UU PPH dikurangi PTKP. Penghasilan kena pajak atau WP badan sama dengan penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenakan UU PPHS. Menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan norma penghitung penghasilan neto. Wajib pajak yang boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut. Ada 3 syarat. Yang pertama yaitu ada peredaran bruto kurang dari 4.500.000 per tahun. Yang kedua itu mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari buku. Dan yang ketiga itu menyelenggarakan pencatatan. Untuk penghitungannya di bawah ini ada contoh dari Pak Anto, ya, kisah dari Pak Anto dengan 2 orang anak. Bisa dilihat seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Biasanya PTKP setahun yang berlaku mulai dari 1 Januari 2016 adalah 54 juta untuk pajak orang pribadi, 4.500.000 untuk wajib pajak yang kawin, dan yang ketiga itu ada 54 juta untuk tambahan seorang istri yang berpenghasilannya digabung dengan suami, dan yang kelima ada 4.500.000 untuk tambahan setiap orang anggota keluarga sedarah, maksimal 3 orang. Untuk selanjutnya ada tarif pajak. Yang pertama ada wajib pajak orang dalam negeri, ada 4 lapisan penghasilan dan besarnya persenan setiap penghasilan. Yang kedua itu ada wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Untuk tarif pajaknya itu 28% dan berlaku sejak tahun 2010 itu diturunkan menjadi 25%. Untuk selanjutnya yaitu cara menghitung pajak. Untuk menghitung PPH dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atau wajib pajak badan, yaitu sama dengan penghasilan kena pajak kali tarif pasal 17 sama dengan penghasilan itu kali tarif pasal 17 sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya dikenakan UU PPH kali tarif pasal 17. Untuk yang kedua itu ada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, yaitu penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17 dan yaitu dengan rumus seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Bentuk usaha tetap dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan. Objek pajak penghasilan BUT. 1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan badan usaha tetap dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai. 2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dilaksanakan atau dilakukan badan usaha tetap di Indonesia.
Yang ketiga ada penghasilan sebagaimana dalam PPh pasal 26 ayat yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara badan usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang berikan penghasilan yang dimaksud. Penentuan laba BUT. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. 1. Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan barisan usaha tetap yang besarnya ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. 2. Pembayaran oleh badan usaha tetap kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya. Terima kasih.